dalam uji statistika. Dan kita akan menggunakan tools SPSS. Jadi di sore hari ini mungkin kita ada waktu sekitar 1,5 jam ya Kak Ros ya, untuk membahas ya overview, ringkasan atau ikhtisar dari beberapa uji statistika yang paling umum. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Tadi seperti yang saya sebutkan, saya bekerja di C4, salah satu lembaga riset yang bergerak di bidang kehutanan, berlokasi di Bogor sebagai seorang konsultan statistika. Saya akan menemani teman-teman semua untuk mengikuti jalannya acara ini. Jadi mungkin langsung saja kita, karena sudah sedikit ngaret ya, 4 menit dari jadwal seharusnya, maka waktu dan tempat saya langsung persilahkan kepada Kak Rosita. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya berkesempatan untuk sharing mengenai SPSS dan untuk beberapa case tadi ya. Di sini tidak semua analisis yang akan kita bahas. Jadi mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rosita. Jadi saya sekarang bekerja sebagai statistisi ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin di sini banyak sekali ya yang bergabung, ada yang dari Kementerian Pertanian, Kemendak, BPS, dan dari Bapak, Ibu dosen, dan begitu juga dengan teman-teman mahasiswa. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi statistika atau tes statistika di SPSS, di mana sebelumnya akan saya ilustrasikan sedikit mengenai metode statistika itu sendiri. Jadi di sini ada sebuah ilustrasi di mana ketika kita ingin mengetahui seorang pelaku perampokan, jadi di suatu wilayah itu terjadi perampokan, di mana perampok ini kan identitasnya kan tidak kita ketahui. Ada beberapa saksi mungkin mereka ragu juga dengan perampok ini. Nah, kemudian dibawalah ke persidangan, di mana pelaku ini bisa saja memang pelaku yang sebenarnya atau tidak, di mana dalam hal ini kita tahu bahwa di persidangan itu akan kita kumpulkan fakta dan data untuk membuktikan apakah pelaku ini benar-benar bersalah atau tidak, di mana di pengadilan pun ada istilahnya praduga tak bersalah. Jadi ketika suatu pelaku kemudian akan dibuktikan apakah dia benar-benar bersalah, jadi di sini akan kita kumpulkan data-datanya, dan setelah itu akan muncul keputusan. Nah, dari situ kita tahu bahwa proses dari pengadilan ini pun ada istilahnya kita ingin membuktikan yang namanya hipotesis. Jadi ketika ada dugaan sementara yang atau kita sebut sebagai hipotesis tersebut, kemudian kita buktikan dan kita akan berada pada suatu keputusan apakah kita akan menerima dugaan kita sebelumnya atau bahkan dugaan tersebut tidak terbuktikan di persidangan. Nah, itu ilustrasi di dunia nyata. Nah, apabila kita berbicara tentang statistik, kita tentunya akan berbicara terlebih dahulu mengenai skala pengukuran data. Jadi, di dalam statistik itu, kita tahu bahwa statistik itu hanyalah sebuah tools, di mana tools ini yang akan kita gunakan sehingga data yang kita kumpulkan itu bisa menjadi sebuah informasi atau insight untuk kita. Jadi di dalam statistika itu kita kenal ada 4 jenis data, di mana jenis data yang pertama itu ada nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio, di mana Bapak Ibu, nominal dan ordinal ini adalah jenis data kualitatif, dan untuk interval dan rasio ini adalah jenis
untuk yang kuantitatif. Perbedaannya apa? Jadi ketika kita menemukan suatu data, dan data itu hanya bisa kita klasifikasikan. Contohnya begini, dalam sebuah wilayah, kemudian kita ingin melakukan sebuah riset, di mana riset tersebut kita tahu bahwa jenis kelamin itu ada 2, perempuan dan laki-laki. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata responden yang kita kita amati itu ternyata jenis kelaminnya misalkan perempuan dan ada yang laki-laki. Di situ kita hanya bisa mengklasifikasikan antara perempuan dan laki-laki dan kita tidak bisa mengurutkannya. Kemudian ada juga merek produk, misalkan merek produk air minum, ada yang namanya Aqua, kemudian ada yang namanya Le Minerale dan lain sebagainya. Itu kita hanya bisa membedakan dari kategori-kategori itu. Nah, kemudian ketika kita menemukan sebuah variabel dan variabel ini bisa kita urutkan, disitulah kita bertemu nama variabelnya itu atau tipe datanya adalah ordinal. Nah, ordinal ini kita mempunyai contoh yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu ada yang SMP, kemudian ada yang SMA, dan SD, SMP, SMA itu kan kita bisa urutkan, di mana SD urutannya sebelum SMP, SMP sebelum SMA, dan seterusnya. Kemudian ada status ekonomi. Status ekonomi ini juga ada yang status ekonominya rendah, menengah, dan tinggi, gitu kan. Nah, dari situ, kedua ini adalah jenis data kualitatif. Nah, kita akan masuk ke yang namanya data kuantitatif. Data kuantitatif ini ada interval. Nah, interval dan rasio itu ada perbedaan mendasarnya, di mana kita bisa lihat bahwa di interval ini, dia nolnya itu bukan benar-benar nol. Artinya apa? Ketika kita punya bak air, dan bak air ini kan suhunya berbeda. Ada yang suhunya 0 dan suhunya 75 derajat Celcius. Nah, ketika suhu 0 ini kan tetap ada yang namanya istilahnya rasanya. Nah, di suhu 0 ini kan suhu beku. Kemudian kan di suhu 75 ini dia sudah masuk ke suhu panas, di mana ketika kedua air di dalam bak ini kemudian kita campurkan, itu bukan berarti bahwa suhu keduanya itu 0 ditambah 75 dibagi 2 gitu. Nah, dari sini kita tahu ketika kita bahas mengenai rasio, nah rasio ini bisa kita bandingkan. Contohnya ini, ada pendapatan di mana mungkin orang pertama itu pendapatannya $1, orang kedua pendapatannya $2, dan orang ketiga $3. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata pendapatan orang kedua itu ternyata 2 kali lipat ya daripada pendapatan orang pertama, dan kemudian pendapatan orang ketiga pun ternyata 3 kali lipat dari yang pendapatan orang pertama. Ketika kita menemui sebuah ukuran di mana ukuran itu kita bisa bandingkan dan dia di sana ada yang namanya nol mutlak, intinya di pendapatan itu ketika seseorang mempunyai pendapatan 0 itu ya artinya seseorang itu tidak berpendapatan. Nah, itulah perbedaan di antara skala pengukuran yang ada. Karena ketika kita menggunakan metode statistika itu seperti kita menggunakan pisau. Nah, kemudian objeknya itu misalkan ada apel, kemudian ada daging. Nah, dari situ kita bisa menggunakan pisau yang sesuai dengan data kita gitu. Nah, pemahaman mengenai skala pengukuran ini harus kita ketahui di awal sebelum kita menganalisis sebuah data. Dan selanjutnya, sebenarnya apa sih yang dimaksud sebagai tes statistik? Nah, tes statistik ini yang akan membantu kita di mana kita punya sekumpulan data dan di situ kita akan mendapatkan decision. Decision ini yang akan kita dapatkan dari proses analisis gitu. Nah, di mana kita ketahui kan bahwa data yang kita kumpulkan itu ibaratkan beberapa bahan masakan di mana seorang koki itu memasaknya dan kemudian menjadikan data itu menjadi sebuah informasi. Nah, dari situlah kita tahu, oh ternyata di statistika itu
ya memang benar-benar tools gitu. Gimana caranya kita sebagai user bisa menggunakannya dengan pas gitu. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya statistika inferensia. Nah, sebelumnya kan kalau misalkan kita ketahui bahwa statistika itu ada yang deskriptif dan inferensia, di mana dalam prosesnya kita ketahui, contohnya misalkan ketika kita menghadapi sebuah survei, dulunya itu kita tidak menjalankan yang namanya sensus, kemudian berkembanglah, oh ternyata tidak semua yang ada itu kita amati. Dengan cara apa? Kita bisa melakukan yang namanya survei. Dari sekumpulan objek penelitian kita ini, contohnya anggap saja kita meneliti di Provinsi Jawa Timur. Nah, di Provinsi Jawa Timur ini kan ada banyak sekali warga. Dari situ kita tidak harus mengamati semua elemen yang ada di dalamnya, di mana elemen-elemen yang ingin kita amati tersebut kan kumpulan dari yang namanya populasi. Nah, dari situ kita ambil sampelnya. Nah, sampel ini yang akan kita analisis dan kemudian yang akan kita gunakan untuk menggambarkan sebuah populasi. Nah, begitulah ketika misalkan dalam penelitian kita ingin mengetahui tinggi badan dari warga Jatim atau rata-rata tinggi badan dari warga Jatim itu berapa? Ternyata kita melakukan survei dan kemudian sebagian elemen atau sampel yang ada di dalamnya itu kita gunakan untuk menduga dari angka parameternya, yaitu rata-rata tinggi badan warga Provinsi Jawa Timur. Dari situ kita tahu, oh ternyata dalam pengujian hipotesis itu nanti kita juga kenal nih yang namanya parameter dan statistik, di mana parameter itu angka yang menggambarkan populasi, kemudian statistik itu adalah sebuah angka yang bisa kita gambarkan untuk sampel, di mana yang statistik ini yang akan menduga parameter, seperti itu. Kemudian kita juga kenal yang namanya parametrik dan non-parametrik. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini sering mendengar bahwa dalam suatu pengujian itu kita mengenal ada yang namanya distribusi normal, dan kemudian di beberapa penelitian mungkin kita, oh ternyata datanya ini tidak memenuhi asumsi distribusi normal, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika kita punya data, kemudian data itu, tipe datanya adalah interval atau rasio, atau dalam hal ini kita berbicara datanya ini adalah data kuantitatif. Kemudian kita cek apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari situ kita bisa pakai yang namanya uji parametrik gitu. Nah, bagaimana caranya ketika data kita tidak berdistribusi normal? Banyak caranya untuk mengatasi itu. Tapi ketika kita tidak mau berhubungan dengan distribusi normal itu, ya kita bisa pakai uji non-parametrik gitu loh. Ada berbagai cara yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah data. Nah, ini adalah sebuah alur, di mana alurnya ini adalah alur umum yang akan kita gunakan di pengujian hipotesis. Di mana pertama itu, kan kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Kemudian dari data yang kita kenali ada tipe datanya itu nominal, kemudian interval atau rasio. Nah, dari situ kita harus tahu, oh ternyata datanya itu seperti ini. Dan apa sih metode yang cocok untuk menangani data seperti ini? Itu harus kita pahami di awal. Jadi tidak serta-merta semua tipe data itu bisa kita implementasikan di suatu metode tertentu gitu. Nah, di pengujian hipotesis ini kita men-state yang namanya itu adalah hipotesis nul dan hipotesis alternatif atau yang biasa kita tuliskan sebagai H1. Nah, apalah arti sebuah pengujian hipotesis ketika kita tidak tahu apa yang akan diuji gitu. Jadi di awal-awal memang kita harus men-state apa sih kira-kira dugaan yang akan kita buktikan di suatu pengujian gitu. Kemudian kita
tentukan level dari signifikansinya gitu. Berapa persen. Nah, biasanya kan kita kenal, oh alfa yang kita gunakan atau taraf nyata yang kita gunakan itu 5%, seperti itu. Kemudian dengan software, dalam hal ini SPSS yang kita gunakan, nah dari situ kita bisa menghitung yang namanya p-value. P-value itu yang akan kita gunakan terus dalam dalam suatu tes itu bisa kita simpulkan hasilnya dari p-value ini. Kemudian kita bisa memutuskan kira-kira hipotesis apa yang mau ditunggu teman. Halo? Mohon maaf, sinyalnya hilang ya? Iya, udah bisa ya? Oke, udah bisa. Sip. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, dari proses itu, kan kita tahu bahwa kita akan menghasilkan keputusan itu setelah kita melalui pengujian. Di mana dalam pengujian itu, bukan berarti pengujiannya selalu benar kan? Ada dari hasil pengujiannya dan realitasnya. Contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa COVID itu bisa kita tes dengan tes swab maupun rapid, di mana ketika kita tes itu ada kemungkinan tes itu salah atau tidak gitu kan. Nah, ketika kita tes kemudian hasilnya itu dia positif, padahal ternyata dia itu negatif, tidak benar-benar dia itu terjangkit yang namanya virus COVID gitu. Nah, disitulah kita tahu bahwa ternyata ada berbagai kemungkinan dari suatu hipotesis, atau contoh lainnya seperti ini, kita menggunakan kasus di mana tadi kita ingin membuktikan apakah perampok itu benar-benar bersalah atau tidak, atau orang yang kita curigai sebagai perampok itu dia benar-benar bersalah atau tidak. Di mana ketika kita di persidangan menyatakan bahwa dia ini bersalah, dan kemudian ternyata dia realitasnya bukan perampok yang melakukan penjarahan di wilayah itu. Nah, kita sudah melakukan kesalahan gitu kan. Nah, ketika kita menjudge dia itu tidak bersalah, kemudian realitasnya dia itu bersalah, di situ kita juga menemukan yang namanya error. Nah, tipe error di dalam hipotesis itu ada dua, ada yang tipe error 1 dan tipe error 2. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita menemui tipe error 1 di mana kita itu menolak H0 padahal H0 benar gitu. Nah, begitu pula sebaliknya untuk tipe error 2. Di mana ketika alfanya di sini kita menggunakan 5%, berarti kita kenal yang namanya tingkat kepercayaannya itu 1 min alfa atau 95%. Artinya apa? Ketika kita melakukan uji hipotesis, kita bisa menyatakan bahwa 95% kita percaya atas hasil dari pengujian hipotesis tersebut gitu. Kemudian p-value ini yang akan kita hitung melalui software, yang akan kita bandingkan dengan alfa. Apakah p-value-nya ini kurang dari alfa, maka kita akan menolak hipotesis 0. Nah, yang akan kita bahas di sini ada beberapa poin-poin dari SPSS. Kita bisa bahas tentang deskriptif statistik, kemudian kita menggunakan perbandingan atau comparements dari data, dan di situ kita akan mencoba yang namanya tes ANOVA dan korelasi regresi seperti itu. Nah, dari sini saya mencoba untuk data tertentu, di mana data ini memang sengaja saya buat, di mana data ini adalah sekumpulan responden yang diambil, kemudian diamati apakah dia ini terserang virus X atau tidak, kemudian dari historinya apakah dia mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir dan dia berapa kali mengalami sakit, dan kemudian kategori penyakitnya selama ini dia
tergolong kategori rendah atau tinggi, dan di mana kategorinya ini ada 5, 0, 1, 2, sampai 5. Kemudian jenis kelaminnya kita amati, usianya kita amati, dan dari situ diamatilah juga berat badannya dan apakah dia ada penyakit penyertanya, dan dari segi habit kita amati apakah dia ini mengkonsumsi buah tiap harinya dan lama olahraganya berapa lama, berapa menit dalam hal ini, dan kita amati dari segi pendapatannya, dari satuannya ini adalah juta. Nah, dari data ini kita nanti akan coba masukkan ke SPSS, di mana di SPSS ini kita harus paham juga nanti dalam men-setting dari jenis datanya ini atau ukuran datanya, di mana ada beberapa variabel yang akan kita amati. Dari situ saya ingin menyampaikan sedikit mengenai bagaimana cara kita menentukan metode untuk data kita. Nah, di sini ini mohon maaf, ini ada merah-merahnya. Nah, oke. Dari data yang kita punya, kemudian kita tahu, oh tipe datanya itu dia continue, atau tipe datanya itu discrete, kemudian kategorikal. Nah, itu kita ketahui di awal. Dimana ketika kita mengetahui tipe datanya, kita harus nanya lagi nih, apa tujuan kita untuk menganalisis si data ini? Ada yang namanya relationship dan uji beda atau difference. Dimana dari kedua tujuan ini pun metode yang kita gunakan juga berbeda gitu. Nah, dari ketika kita masuk ke hubungan atau relationship, kita harus lihat dulu apakah data ini punya variabel independen atau variabel yang dipengaruhi dan variabel independennya yang mempengaruhi si variabel dependen ini. Kita bisa gunakan, kalau misalkan ada variabel dependen dan independennya, kita bisa gunakan regresi. Kemudian apabila tidak ada, antara keduanya itu dia sama, tidak ada yang independen atau dependen, kita gunakan korelasi dan seterusnya. Nah, dari sini ini kita bisa menentukan metode yang pas itu apa. Nah, ini contoh dari kita menentukan untuk uji T dan uji F-nya. Ketika kita punya data dan data tersebut merupakan hasil dari pengamatan di satu populasi, contohnya gini. Tadi kan kita bahas mengenai kira-kira rata-rata tinggi badan di Provinsi Jawa Timur itu berapa. Nah, itu berarti satu populasi. Kemudian ketika kita ingin membandingkan rata-rata tinggi badan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta, di situ kita udah masuk ke dua populasi, dan apabila lebih, dia sudah kita state di mana dia ujinya pun beda. Ketika dia satu populasi, kita harus tahu, oh ternyata datanya ini yang ingin kita ketahui itu rata-ratanya atau proporsi. Misalkan proporsi itu ketika kita di suatu pemilu, kemudian kita ingin mengetahui berapa persen yang mendukung calon presiden A, nah itu menggunakan proporsi seperti itu. Jadi ada step-stepnya untuk mengetahui apakah kita akan menggunakan uji T, kemudian apakah kita menggunakan uji F, seperti itu. Mungkin kita akan coba untuk ke datanya langsung dan ke SPSS-nya, bagaimana kita memasukkan datanya, kemudian kita ingin menguji seperti apa. Nah, dari sini datanya mungkin akan kita coba untuk bagikan nanti setelah acara ini. Datanya saya random sendiri, jadi data ini adalah data yang saya buat untuk mengilustrasikan di SPSS-nya, di mana ada beberapa variabel di sini. Mungkin kita bisa lihat bahwa variabelnya ada sekitar 11 variabel. Nah, dari sini kita ingin memasukkannya ke dalam SPSS, di mana Bapak Ibu yang harus kita ketahui adalah tipe datanya terlebih dahulu kan, atau understanding dari datanya tersebut, di mana di sini merupakan data hasil survei atau hasil observasi terhadap beberapa responden. Kalau kita lihat di sini ada sekitar
200 responden atau 200 sampel yang digunakan, di mana kita amati, oh ternyata dia ini terserang virus X. Nah, 1 ini dia terserang, kemudian yang 0 dia itu tidak terserang. Nah, di sini kita tahu kan ada, saya menggunakan 1 dan 2, satunya itu dia tidak terserang virus X dan 2-nya berkebalikan. Kemudian di sini kita ketahui bahwa, oh ternyata historinya dia itu memang sering sakit, misalkan kita anggap aja sakit apapun kita kuantifikasikan di sini, misalkan 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, dan kategori penyakitnya itu dia ada beberapa level ini. Misalkan 0 itu dia tidak pernah sakit sama sekali dalam hitungan 1 tahun terakhir, kemudian 1 itu dia kategorinya rendah, sampai dia levelnya itu di level 4 itu dia kategori sangat tinggi. Kemudian dari segi jenis kelamin dan usianya, kemudian di sini ada berat badannya dan penyakit penyertanya. Penyakit penyertanya ini ada atau tidak, kemudian dia itu mengkonsumsi buah setiap harinya atau tidak, dan kita lihat si responden ini lama olahraganya itu berapa menit dalam 1 hari. Nah, dari situ kita lihat juga, oh ternyata responden ini misalkan pendapatannya selama sebulan itu 5.800.000 dan sekian. Nah, dari sini kita coba masukkan ke SPSS tapi tanpa judulnya. Nah, dari sini kan coba kita copy biasa dari SPSS-nya. Coba saya share. Ya. Nah, ini kita copy saja di sini kan, ini sebenarnya belum ada judulnya ya. Nah, dari judul ini coba kita buat baru saja ya. Nah, kita bisa copy ke sini langsung. Dan coba dicek, biasanya dari segi koma ini, dia kan format dari SPS-nya, koma itu adalah titik ya. Koma di sini koma. Kemudian kalau misalkan biasanya beberapa Excel itu kan tipe komanya beda-beda. Nah, itu kalau misalkan dia tidak sesuai dari format dari SPS ini, mungkin terbacanya juga berbeda. Jadi setelah kita copy ke SPSS-nya, kita coba copy dari nama variabelnya. Di sini kan nama variabel masih tanpa nama. Kemudian dari situ kita bisa copy dari sini aja, tapi tanpa spasi. Di sini kan ada responden, kemudian ada terserang penyakit, dan seterusnya kita tinggal copy ke SPSS-nya. Ya. Nah, kemudian dari sini kan ini masih bentuknya seperti ini, masih unknown. Kemudian kita coba aja semuanya kita scale-kan. Sebenarnya kan dari tipe datanya ada yang macam-macam kan, ada yang string, kemudian numerik, tapi dalam hal ini coba kita bacanya sebagai numerik. Bapak Ibu juga bisa menamai dari kategori dari variabelnya. Kalau misalkan dari sini kita coba lihat bahwa terserang virus X, itu kode satunya itu dia yang terserang. Misalkan 1 di sini terserang. Kemudian 2-nya tidak terserang. Kita bisa namai agar output yang ada di SPS ini akan keluar sesuai apa yang kita state di awal. Kemudian kategori penyakitnya, dia 0 itu dia tidak mengalami
sakit. Kemudian 1 itu dia misalkan kategori rendah. 2 dia kategori mungkin ini kita coba untuk kategori sangat rendah ya. 1 kategori sangat rendah. Kemudian 2 itu dia kategorinya rendah dan seterusnya ya. Tinggal kita beri nama dari masing-masing kategori tersebut. Nah, setelah itu kita akan tahu ketika kita coba menghubungkan apakah kira-kira yang jenis kelaminnya perempuan itu dia mengalami perbedaan dengan yang laki-laki. Misalkan dari segi apakah dia mengalami sakit dalam 1 terakhir. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa jenis kelamin di sini ini ada error ya. Sepertinya. Nah. Coba kita lihat di Excel-nya. Ini bisa kita ganti ke angka terlebih dahulu. Mungkin ini dia tidak bisa karena ini ya. P itu dia 1. Kemudian L-nya itu dia 2 misalkan. Kemudian bisa kita copy ke SPSS-nya lagi. Ya. Ini ada yang bolong ya sepertinya ya. Coba kita masukkan ulang ya. Coba kita cek datanya, sepertinya ada yang tidak bisa dimasukkan di sini. Kalau dari segi ini kan kita bisa copy dari mungkin dari awal ya respondennya. Nah, kemudian variabelnya tadi sepertinya terlewat 1 variabel di sini, jadi ada yang kosong seperti itu. Nah, kemudian kita ingin cek apakah jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu dia mengalami perbedaan di di frekuensi dia terserang sakit dalam 1 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat dari datanya kan ini ada 2 populasi, ada populasi yang laki-laki dan ada populasi yang perempuan. Nah, dari situ kita bisa menggunakan yang namanya uji T perbedaan 2 populasi. Nah, kemudian dari segi mengalami sakit ini, sebenarnya dalam uji T itu ada syaratnya. Syaratnya adalah apakah data yang akan kita uji dia mempunyai distribusi normal atau tidak. Nah, berarti yang akan kita lakukan terlebih dahulu, kita harus cek apakah variabel mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir ini dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini ada yang namanya deskriptif statistik, kita pakai yang explore. Kita masukkan variabel yang ketiga ini.
Nah, di sini coba kita checklist, kan ada tulisannya normality plot with test. Di situ kita akan tahu apakah dia ini menyebar normal atau tidak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga apabila dari plot, jadi ada 2 tes ya, kalau misalkan kita ingin mengetahui apakah suatu data itu menyebar normal atau tidak, ada yang menggunakan uji eksploratif seperti yang terlihat dari grafik-grafik, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya uji formal. Nah, uji formal yang kita gunakan di sini kita menggunakan yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana cara kita mengetahui apakah dia ini berdistribusi normal? Nah, kembali lagi bahwa ketika kita ingin menguji hipotesis, kita harus tahu hipotesisnya. Hipotesis H0 dari uji normal adalah dia berdistribusi normal. Kemudian kalau misalkan H1-nya tinggal kebalikannya. Nah, di sini kan kita tahu hipotesisnya seperti ini, kemudian kita menggunakan uji formal atau Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita tinggal lihat yang namanya signifikansi. Nah, signifikansi ini kan nilainya 0. Kemudian alfa yang kita gunakan itu 5%, di mana 5% itu kan 0,05. Apakah signifikansi ini kurang dari 0,5? Jawabannya iya. Jadi ketika dia kurang dari 0,05 kan kita tolak hipotesis 0. Nah, dari situ, ternyata dia ini tidak menyebar normal. Nah, itu dia. Nah, di sini kan berarti asumsi ini tidak terpenuhi, tapi kita coba juga melihatnya itu dari eksploratif, atau mungkin dari Bapak Ibu bisa memulainya dari yang eksploratif dulu gitu. Ini ada dahan daun, ini ada kiki plotnya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan dia mengikuti garis lurus. Nah, ketika plot ini dia mengikuti garis lurus, berarti dia itu kita bisa katakan mungkin saja dia berdistribusi normal, karena dari uji formalnya dia ini sudah menyatakan bahwa oh ini tidak berdistribusi normal. Berarti datanya memang tidak berdistribusi normal. Tapi kita coba ini aja, kita melakukan uji T dari si datanya. Nah, kalau kita mau melakukan uji T, kan kita mau menguji T itu dari 2 populasi tadi. Kita menggunakan independent sample t-test. Nah, yang kita masukkan di sini adalah apakah si kategori penyakit ini menyebar, apakah kategori penyakit ini dia mengalami perbedaan di jenis kelaminnya, perempuan dan laki-laki, seperti itu. Nah, di sini kan jenis kelamin bisa kita masukkan. Kira-kira ada yang aneh tidak dari sini? Nah, ini kan tipe datanya masih belum scale ya. Di sini kita lihat bahwa oh ternyata ini masih string. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ubah dulu dia ke numerik. Kembali lagi ke datanya tadi. Jadi di SPSS ini kita harus benar-benar memastikan oh ternyata datanya ini masih belum numerik. Nah, kita coba ubah dia ke scale gitu. Nah, beberapa ini kan juga kan bisa kita ubah ke scale dulu lah. Kira-kira kalau misalkan kita tidak punya tujuan tertentu, misalkan kita mau logistik ordinal atau apa, kita coba dia ini kita scalekan semua. Nah, dari situ kita tinggal compare means, kemudian independent sample t-test, dan kita masukkan yang kategori yang ingin kita ketahui mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir, dan di situ kita coba masukkan jenis kelamin. Nah, di sini kan ada tanda tanya. Kita state bahwa grup 1-nya itu dia 1, kemudian grup 2-nya angka 2. Yang sudah kita namain tadi kan ya, kalau misalkan dia perempuan dia 1, kemudian laki-laki dia 2. Nah, dari situ kita coba lihat dari hasil ujinya. Dari output ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa
rata-rata dari misalkan di sini 1 itu dia perempuan berarti 3,2. Berarti dalam 1 tahun itu kira-kira 3 kali dia mengalami sakit. Kemudian yang laki-laki 3,5. Jadi kalau dari rata-ratanya saja kita bisa mengetahui oh ternyata rata-ratanya ini dia tipis antara kedua populasi, perempuan dan laki-laki. Nah, untuk memastikan kita bisa menggunakan uji T. Yang bawahnya ini dia kan kita ada uji T untuk yang ragam dan ada pula uji T untuk means. Nah, yang kita lihat untuk yang means atau rata-rata. Nah, dari situ oh ternyata signifikansi value-nya yang kita lihat adalah bisa yang atas bisa yang bawah, tergantung asumsi dari peneliti. Apakah variansnya itu kita katakan sama atau berbeda, itu adjust dari si peneliti, bisa dari survei sebelumnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari dua-duanya saja, ternyata nilai signifikansi value-nya itu dia lebih dari 0,05. Dalam artian apa? Oh ternyata kondisi seperti ini kita menolak H0. Nah H0-nya adalah apakah si rata-rata dari perempuan dan laki-laki ini sama. Oh ternyata di sini kesimpulannya adalah perempuan dan laki-laki itu mempunyai tingkat sakit dalam 1 tahun terakhir itu dia sama gitu. Jadi kita lihat dari apakah dia ini 2 populasi, apakah 1 populasi, seperti itu. Nah, kita bisa juga lihat dari datanya kan seperti ini. Kemudian kita juga ingin lihat dari segi usia. Apakah usia ini dia mempengaruhi dia sakit dalam 1 tahun terakhir, kita bisa menggunakan regresi linier. Nah, regresi linier ini kan dia ada yang 1 peubah dan ada yang beberapa peubah di peubah independennya. Dalam hal ini karena kita ingin menguji 1 variabel independen, berarti kita menggunakan linier sederhana. Kemudian kita masukkan usianya. Usianya ini sebagai variabel independen, kemudian mengalami sakit itu dependen. Nah, usia ini apakah mempengaruhi dia sakitnya dalam 1 tahun terakhir? Itu hipotesis yang akan kita buktikan gitu. Kemudian hasilnya adalah oh ternyata ketika kita lihat dari regresinya itu dia menghasilkan signifikansi value-nya itu 0. Dia kurang dari 0,05. Berarti usia ini ternyata berpengaruh loh terhadap tingkat frekuensi penyakit yang dialami selama 1 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan itu banyak, tapi coba kita ilustrasikan bahwa yang ingin kita lakukan itu adalah analisis regresi. Bisa juga kita menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Tapi dalam hal ini saya coba untuk masuk ke bab yang analisis regresi. Nah, analisis regresi ini kan kita tahu ya bahwa dia ini adalah sebuah alat statistika di mana kita gunakan untuk mengevaluasi hubungan antara 2 variabel atau lebih gitu. Jadi yang kita gunakan itu bisa antara 1 variabel dengan variabel lainnya atau beberapa variabel dengan variabel lainnya begitu. Nah, yang kita gunakan ada 2 uji. Uji simultan ini yang biasa kita sebut sebagai uji F, kemudian uji parsial ini yang kita sebut sebagai uji T. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketahui, tadi saya sempat membahas mengenai parameter. Jadi parameter yang ingin diduga di sini adalah si beta ini. Karena dari persamaan model regresinya itu kita ketahui bahwa ada yang koefisien yang namanya beta. Ada beta 0, beta 1, dan seterusnya. Ini tergantung
dari variabel yang kita gunakan itu berapa gitu. Nah, kalau misalkan hanya satu seperti tadi, kita ingin mengetahui apakah usia itu dia mempengaruhi frekuensi dia sakit dalam satu tahun terakhir, berarti di situ kita menggunakan regresi linier. Dan kemudian ketika dia ini lebih dari satu, kan kita ingin mengetahui, oh ternyata di antara variabel yang kita gunakan itu ada yang mempengaruhi ya. Nah, dari situ kita ingin tahu mana nih yang benar-benar mempengaruhi ke si respon atau Y-nya itu. Kita bisa gunakan yang namanya uji parsial atau uji satu-satu dari masing-masing variabel bebasnya ini ke variabel responnya, seperti itu. Dan tentunya di dalam analisis regresi ini kita juga menemui yang namanya asumsi. Nah, asumsinya di sini kan ada 4. Ada asumsi apakah sisaannya ini menyebar normal atau tidak, kemudian ragam sisaannya homogen atau tidak, dan ada juga yang kita harus cek apakah antar sisaannya itu dia saling bebas, dan apakah terdapat yang namanya multikolinearitas. Nah, itu yang akan kita cek. Kita coba masuk ke asumsi normal terlebih dahulu. Jadi si asumsi normal ini sudah kita lakukan dengan ada uji formal dan uji eksploratif tadi. Ketika data kita ingin kita ketahui, oh ternyata berdasarkan normal Kiki plot, dia itu plotnya dia lurus dengan garisnya. Berarti ini sepertinya dia menyebar normal. Barulah kita buktikan dengan uji formal untuk memastikan apakah datanya ini benar-benar menyebar normal. Kuncinya adalah di hipotesis ini. Kalau kita tidak mengetahui hipotesis ini, kemudian kita melakukan pengujian, nah maka kita akan kesulitan untuk menarik kesimpulan. Bisa juga pakai yang namanya Jarque-Bera. Nah, ada beberapa uji yang bisa kita gunakan di sisaan menyebar normal ini. Tidak hanya Kolmogorov-Smirnov, tapi yang biasa kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, ketika data itu tidak menyebar normal, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan transformasi, kemudian dari segi datanya ini dia bentuknya seperti apa, dan itu bisa kita sesuaikan dari datanya ini. Ada yang coba kita transformasi dengan akar, square root, kemudian ada juga yang kita lonkan gitu. Jadi tergantung dari jenis datanya. Kemudian ada juga apakah sisaannya itu homogen atau tidak. Nah, dari sini kan kita menggunakan yang namanya uji Gletser. Nanti kita coba analogikan ini ke SPSS-nya. Dengan hipotesisnya itu apakah ragam sisaannya homogen dan H1-nya itu dia ragam sisaannya tidak homogen. Pokoknya kita harus mengetahui dari hipotesis ini, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Dan selanjutnya ada juga yang sisaan harus saling bebas. Kita menggunakan uji Darwin-Watson atau kita bisa menggunakan uji Rantes. Nah, nanti kita akan mencobanya untuk uji Rantes. Dari keempat itu, kita coba ke SPSS-nya. Nah, kan ketika kita melakukan suatu riset, kita harus mengetahui apa yang akan kita istilahnya apa yang akan kita masukkan ke dalam pengujian tersebut, variabel-variabel apa yang kita duga akan mempengaruhi si responnya.
Nah, dari sini kita bisa masukkan beberapa variabel yang ada. Tapi yang harus kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan regresi linier, berarti kita harus mencari variabel-variabel yang dia itu tipe datanya adalah numerik. Contohnya seperti ini. Mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir, dia datanya discrete, tapi bisa kita gunakan di sini. Kemudian ada juga di sini mungkin kalau untuk kategori penyakit ini tidak bisa kita masukkan ke regresi linier, dan kemudian jenis kelamin tidak bisa, kita bisa masukkan usia, kemudian berat badan, kemudian lama olahraga mungkin bisa, dan pendapatan. Jadi dari semua ini yang akan kita masukkan ke regresi linier itu hanya beberapa variabel saja, karena kita menyesuaikan bahwa syarat yang diperuntukkan untuk metode ini hanyalah untuk yang variabel-variabel tipe datanya itu dia yang numerik. Nah, coba kita gunakan regresi. Nah, regresi di sini kita menggunakan regresi linier dan kita coba masukkan variabel-variabelnya. Apa variabel yang dipengaruhi? Nah, variabel yang dipengaruhi adalah misalkan kita coba untuk yang mengalami sakit ini ya, karena kita menyesuaikan dengan metodenya. Kemudian kita masukkan usia, kemudian berat badan, dan lama olahraga, serta pendapatan. Setelah itu, kita coba checklist beberapa yang ingin kita ketahui. Misalkan di sini kita ingin histogram. Histogramnya antara apa sama apa itu nanti tergantung tujuannya. Kemudian yang penting adalah residual ini. Karena ketika kita cek asumsi, yang kita cek ini bukan datanya, tapi adalah residual, atau dari kata lainnya itu adalah error. Nah, di sini kita coba pakai yang standardized. Kemudian oke. Mungkin sementara hanya cukup sampai mengeluarkan errornya terlebih dahulu. Sebenarnya error itu bukan istilah yang pas ya kalau di statistik, karena error itu kan dia punyanya populasi. Kita bisa bilang istilahnya adalah sisaan di sini. Nah, ini yang akan kita cek apakah dia ini menyebar normal, kemudian sisaannya saling bebaskah, apakah ragam sisaannya itu homogen, dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah cek apakah variabel atau dari error ini dia menyebar normal atau tidak. Kita bisa menggunakan cara yang tadi, di mana kita bisa pakai deskriptif statistik, dan kita coba untuk memasukkan sisaannya ke sini. Nah, dari situ kita bisa juga nih, ini kan udah di checklist, kita bisa masukin histogramnya untuk mengetahui bagaimana pola sebarannya itu. Nah, kalau dari datanya, dia kan hampir membentuk sebaran normal ya di sini, meskipun ya mungkin di sini ada sedikit angka-angka yang ada di sebelah kanan ini, tapi ini dari segi sebarannya dia sudah bisa kita duga bahwa normal. Nah, kemudian dari uji formalnya kita bisa juga lihat dari segi signifikansinya. Apakah signifikansi ini kurang dari 0,05? Kalau iya, berarti dia ini tolak H0. Padahal H0-nya itu adalah datanya menyebar normal. Dengan keputusan bahwa data ini dari hasil regresi yang akan kita gunakan, dia belum memenuhi asumsi kenormalan. Seperti itu. Nah, kemudian bisa kita cek juga dari apakah sisaannya itu dia saling bebas atau tidak. Kita menggunakan yang namanya uji Rantes. Nah, Rantes ini kita berlakukan juga untuk si data residualnya atau sisaannya. Di sini hasilnya adalah signifikansinya
dia kurang dari 0,05 dan kemudian hipotesis H0-nya adalah sisaannya saling bebas dan H1-nya adalah sisaan tidak saling bebas. Dengan kesimpulan bahwa data ini juga melanggar asumsi dari sisaan saling bebas. Dan kemudian kita harus cek juga asumsi dari apakah ragam ini homogen atau tidak. Kita bisa menggunakan uji Gleitzer. Jadi konsepnya adalah uji Gleitzer itu kita akan meregresikan absolut dari residual ini dengan variabel independennya. Tadi kan secara proses kita tahu bahwa regresi itu variabel independennya ada beberapa ini, kemudian yang kita jadikan variabel dependen adalah residual ini. Kemudian kita coba ke regresi lagi. Analyze, kemudian kita pilih regression, di mana kita masih pakai regresi linear. Dan ini kita ganti dengan standardized residualnya. Hasilnya adalah yang kita harapkan bahwa dari hasil ini kita tidak menemukan hubungan antara variabel independennya itu dengan absolute errornya. Jadi di sini ketika kita lihat bahwa signifikansinya itu 1 dan dia lebih dari 0,05, berarti kita terima H0 dan asumsi tersebut homogen. Tapi inilah yang biasanya terlewat ya. Jadi dari segi residual ini belum kita absolutkan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Dari sini saya coba, tadi kan kita coba regresikan antara ini dengan variabel independennya. Nah, yang dibutuhkan di Gleitzer itu sebenarnya bukan itu. Yang kita butuhkan adalah hasil dari absolutnya. Absolutnya itu bisa kita masukkan dari segi transform ini. Transform ini akan kita gunakan untuk menghitung dari misalkan kita mencari absolut. Nah, ABS di sini yang kita gunakan, kemudian kita masukkan apa yang mau kita absolutkan dan mau kita taruh di mana gitu. Coba kita taruh di variabel baru ya, absolute residual. Transform, kemudian compute variable, kemudian kita pilih ABS, kemudian kita pilih standardized residualnya, dan dari situ kita bisa tempatkan di ABS residual yang sudah kita buat di sini. Bisa kita tuliskan ABS residual. Oke. Nah, hasilnya ini. Bisa kita regresikan ulang. ABS residualnya. Dan hasilnya adalah ternyata dari semuanya ini kan kita lihat ya bahwa dari semua variabel bebasnya juga dia tidak ada yang mempengaruhi ABS residual. Kemudian dari uji F-nya dia juga menyatakan bahwa semua variabel di sini tidak ada yang mempengaruhi dari ABS residualnya. Jadi asumsi untuk ragam sisaan homogen dia terpenuhi. Jadi dari keempat asumsi yang sudah tidak terpenuhi itu ada 2, dan yang multikolinearitas adalah kita bisa ceknya itu ada berbagai cara. Nah, ada yang dari
VIF, kemudian kita bisa gunakan korelasi. Dalam hal ini kita coba lihat dari segi korelasi dari masing-masing variabel bebasnya. Di sini ada usia, ada berat badan, dan lain sebagainya. Kita masukkan semuanya dari variabel yang kita regresikan. Kemudian di sini ada usia, berat badan, dan kita bisa masukkan juga lama olahraga dan pendapatan. Ini tidak hanya untuk pengecekan apakah ada multikolinearitas atau tidak, tapi ini juga bisa kita gunakan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang kita gunakan. Tapi syaratnya adalah kita hanya bisa melihat hubungan antara dua variabel yang ada di sini. Kemudian oke. Nah, kemudian kita bisa lihat ternyata dari sini kita bisa lihat dari segi Pearson correlation. Angkanya kan ada 0,04 antara usia dan berat badan. Kemudian korelasi antara usia dan lama olahraga kan minus 0,1 sekian. Nah, dari sini ternyata korelasi antar variabelnya itu tidak ada yang berkorelasi sangat tinggi. Dalam artian bahwa asumsi multikolinearitas itu dia tidak dilanggar gitu. Jadi ada 3 asumsi yang tidak terpenuhi dari segi data kita saat ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi dalam hal ini mungkin kita bahas SPSS-nya saja. Jadi untuk misalkan kita gunakan normalitas, di situ kan kita bisa menggunakan transformasi, kemudian ketika ragamnya tidak homogen kita bisa pakai misalkan JLM dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita coba lihat apakah variabel-variabelnya ini dia mempengaruhi dari segi analisis regresinya. Sebenarnya kalau kita lanjutkan sebenarnya ini sudah tidak pas karena asumsinya tidak terpenuhi. Tapi kita coba lihat dari segi outputnya. Ya. Sebenarnya dari data ini kita pengen tahu sih ketika habit dan mungkin beberapa hal lain seperti usia dan jenis kelamin, kira-kira dia ini mempengaruhi nggak dari segi daya tahan tubuh, atau dari sini kita bisa lihat dari segi frekuensi dia sakit selama 1 tahun terakhir. Nah, ternyata yang mempengaruhi apakah dia ini sering sakit dalam 1 tahun terakhir itu ada usia, di sini ada usia, kemudian ada lama olahraga. Dan dari variabel berat badan dan pendapatan ini, dia tidak mempengaruhi untuk mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi yang atas ini bisa kita lihat, oh ternyata dari UJF-nya minimal ada 1 variabel yang berpengaruh. Kemudian kita ketahui dari uji T-nya, seperti itu hasilnya bahwa yang mempengaruhi hanya 2 variabel. Itu untuk yang regresi. Jadi dari satu data ini kita bisa eksplor banyak. Dan apa yang terjadi ketika kita mau meregresikan yang kategori terhadap ini mengalami sakit dalam 1 tahun terakhir. Ternyata tidak bisa kita gunakan yang regresi biasa. Kenapa? Karena syaratnya tadi dia harus mempunyai tipe datanya itu dia adalah numerik. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika di sini misalkan kita ingin mengetahui apakah jenis kelamin mempengaruhi frekuensi dia sakit, kemudian apakah kategori penyakitnya ini dia mempengaruhi dia sering sakit dan lain sebagainya, kita bisa lakukan apa? Kita bisa menggunakan yang namanya regresi dummy. Tapi regresi dummy di sini kita coba untuk
cari yang di sini ada kategori yang sedikit, mungkin kita bisa pakai yang mungkin ini kali ya, nggak ada lagi kategori yang tipe datanya kategori. Nah, dari kategori penyakit ini, kita coba buat dia itu dummy-nya atau variabel bonekanya. Kita buatnya misalkan kita bisa juga lewat Excel, jadi kita menggunakan fungsi if. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ternyata kategorinya ada 5. Variabel dummy itu bisa kita gunakan dengan cara membuat dummy, di mana dummy-nya itu dia jumlahnya banyaknya kategori dikurangin 1, berarti karena di sini ada 5 kategori, berarti kita punya dummy-nya itu 4. Dan yang harus kita tentukan di awal adalah apa yang akan menjadi kategori reference-nya. Kategori reference-nya kita bisa gunakan yang paling rendah, misalkan 0. Jadi 0 ini kita tidak usah membuat dummy-nya. Jadi misalkan ini dummy 1. Dummy 1. Kemudian ada dummy kategori 2, dummy kategori 3, dan dummy kategori 4. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan fungsi if. Jika kategori penyakitnya itu dia sama dengan 1, maka angkanya akan sama dengan 1 dan selainnya 0. Dan ini kita bisa berlakukan untuk dummy yang lain. Jadi ini dummy kategori 1, ini dummy kategori 2. Jadi kita ganti saja dengan kategorinya apa. Ini kita ganti dengan 2. Dan bisa juga ini 3 dan seterusnya. Intinya dari variabel kategori reference-nya itu yang akan kita jadikan pembandingnya nanti. 1 kita bandingkan dengan 0, 2 kita bandingkan dengan 0, dan seterusnya. Kenapa harus kita buat yang namanya variabel dummy dalam hal ini? Karena komputer itu dia kan hanya mengenali tipe datanya itu kan yang istilahnya yang numerik ya, atau kita simpel saja bahwa metode regresi linier dia itu hanya menerima yang tipe datanya itu yang numerik. Maka dari itu bagaimana caranya kategori atau variabel kategori ini bisa dibaca sebagai sebuah numerik? Caranya adalah dengan membuat si variabel dummy ini. Jadi dari satu variabel kita punya 4 variabel dummy yang akan kita buktikan atau kita uji. Nah, dari situ kita bisa pindahkan ke SPSS-nya lagi. Ya, kemudian dari segi variabelnya bisa kita namain D1, D2, D3, dan D4. Kita coba regresikan satu dulu si variabel kategori penyakit terhadap penyakitnya. Di sini kita pakai regression lagi dan dependennya masih sama ya. Yang beda itu kita tambahkan dummy-nya. Satu dummy saja yang dia itu signifikan terhadap variabel respon, maka kita katakan bahwa variabel itu mempengaruhi responnya. Karena di sini ada 3 dummy yang mempengaruhi respon, ternyata dummy 2 itu kategori 2, jadi bisa kita lihat dari nilai B-nya. Ternyata orang yang mempunyai kategori penyakit rendah itu mempunyai 1,7 kali lipat
mengalami sakit dibandingkan orang yang mempunyai kategori penyakit 0 tadi gitu. Jadi kita bandingkan dengan kategori yang kita jadikan reference-nya. Begitu pula untuk DAMI 3 kita bandingkan dengan 0 juga, kemudian DAMI 4 kita bandingkan dengan 0. Kemudian kita bisa juga membuat variabel-variabel yang di sini untuk dijadikan DAMI. Nah, ketika variabelnya hanya seperti jenis kelamin, meskipun dia itu kategori, tapi kita bisa menjadikannya itu dia sebagai numerik. Karena apa? Karena hanya 2. Kalau 2 untuk dijadikan DAMI kan hanya 1 DAMI. Jadi yang 1 ini kita jadikan 0, kemudian yang 2 ini kita jadikan 0. Kita bisa record di sini ya. Kita masukkan jenis kelamin. Nah, di sini ini ada value awalnya, kemudian ada new value. Jadi awalnya itu dia misalkan 1, kita ubah jadi 0. Kemudian yang 2 kita ubah jadi 1. Nah, hasilnya dia sudah berubah di sini. Yang awalnya 1 jadi 0, kemudian yang 2 jadi 1. Nah, jenis kelamin ini bisa juga kita masukkan ke dalam analisis kita. Jenis kelamin, oke. Kalau kita lihat di sini jenis kelamin itu, dia juga tidak mempengaruhi responnya. Seperti yang kita lihat bahwa dalam analisis itu, kita harus melihat tipe datanya, kemudian dari tipe datanya itu tujuannya apa, kita bisa pakai relationship atau difference yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kita juga harus mengetahui tipe datanya apa. Tipe data itu menentukan dari metodenya itu bisa diterapkan di data kita atau tidak. Kemudian dari segi asumsi harus kita cek apakah asumsinya itu memenuhi atau tidak. Jadi inilah intinya bahwa statistika itu hanya sebuah tools. Jadi kita harus tahu apakah metode atau statistika itu bisa kita gunakan untuk data yang kita punya gitu. Jadi dari ini pun kita bisa mengeksplor banyak, tergantung bagaimana kita understanding terhadap case yang akan kita buktikan, kemudian understanding datanya seperti apa, dan intinya adalah di SPSS ini dia sebenarnya memudahkan kita ya, dari di sini banyak ada analisisnya tergantung sebenarnya kita mau apa, bahkan dari multivariat pun ada, misalkan dari banyak variabel kita ingin menjadikannya beberapa variabel saja. Kemudian ada juga kita bisa explore dari segi grafiknya, bisa kita keluarkan histogramnya. Misalkan di sini histogram, kita bisa keluarkan misalkan untuk usia. Nah, seperti itu. Jadi di statistika kan yang akan kita terapkan di riset itu, pertama kita harus paham mengenai statistika deskriptif dan inferensia, di mana statistika deskriptif di situ kita gunakan untuk mengeksplor kira-kira gambaran datanya itu seperti apa sih sebelum kita membangun sebuah dugaan-dugaan besar. Nah, dari situ bisa kita gunakan deskriptif statistik, kita mengeluarkan min-nya, kemudian kita mengeluarkan minimumnya, maksimumnya, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga
bisa eksplornya melalui grafik, karena sebenarnya visualisasi data itu bisa memberikan gambaran kepada kita, oh ternyata data ini tuh cocoknya menggunakan metode ini, kemudian ternyata di data itu ada yang namanya pencilan atau lain sebagainya. Itu bisa kita eksplor dari statistika deskriptif. Banyak proses yang bisa kita lalui dari statistika deskriptif itu sehingga bisa memunculkan hipotesis kita untuk lanjut ke analisis yang lebih advance lagi, atau misalkan kita ingin menganalisis statistika inferensianya. Kemudian dari situ pemahaman kita mengenai hipotesis, ya kita harus state hipotesisnya itu H0 dan H1-nya itu yang benar-benar kita ketahui. Kalau misalkan kita ingin menguji formal, kita harus tahu H0 dan H1-nya. Jangan sampai ini tertukar. Ketika kita tidak paham ini, ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kemudian ketika dia tidak sesuai dengan asumsinya, kita harus berbuat apa. Jadi yang dari skema yang ini bisa kita untuk kita menggunakan apa sih sebenarnya ketika datanya seperti itu gitu. Bahkan dari segi korelasi pun dia ada yang namanya Pearson, ada yang Spearman. Jangan-jangan dengan kondisi data yang tadi jenis kelamin, kemudian ada kategori penyakit, tiba-tiba kita paksakan pakai Pearson, itu sudah tidak sesuai lagi karena dari tipe datanya pun berbeda. Jadi di sini ada percabangan-percabangan yang bisa kita pahami. Oh ternyata jenis data yang beda pun metodenya beda. Kemudian dari dari segi tujuan kita, apakah relationship atau difference pun dia berbeda. Jadi semuanya itu tidak harus kita menggunakan yang namanya uji T, karena kebanyakan kan dari riset-riset itu menggunakan uji T gitu kan. Jadi dari semuanya ini kan kita bisa tahu, oh ternyata memahami kasus, memahami data itu penting daripada kita harus mengejar hasil yang istilahnya di riset itu kan suka sering ini ya. Ada juga yang minta, oh ini saya pengennya dia mempengaruhi si variabel ini. Karena apa? Karena teorinya itu dia seperti itu. Kalau misalkan dia tidak sesuai dengan teorinya, jangan-jangan riset ini salah. Padahal kan riset itu tujuannya untuk membuktikan teori yang sudah ada. Apakah dia relevan dengan kondisi sampel kita, dia relevan dengan kondisi populasi kita. Dan belum tentu, misalkan contohnya orang cantik di Indonesia itu yang putih, yang rambutnya lurus, padahal definisi cantik di negara lain pun dia berbeda. Jadi tidak harus teori yang ada itu sesuai dengan kondisi populasi yang sedang kita riset gitu. Itulah gunanya riset. Kalau misalkan riset sudah kita ketahui hasilnya, ya untuk apa riset gitu. Jadi harus paham betul tipe datanya itu seperti apa, kemudian metode apa yang kita gunakan. Nah, dari situlah kemampuan kita untuk data storytelling-nya itu bisa kita manfaatkan untuk membahas hasil dari riset kita gitu. Karena apa yang dipahami orang satu dan orang lainnya ketika hasil riset itu keluar pun bisa saja beda gitu, tergantung dari yang mendeskripsikan hasilnya itu gitu. Mungkin dari sedikit overview dari bagaimana kita analisis di SPSS, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Silakan Mas Iqbal. Sip. Terima kasih banyak atas pemaparannya Kak Rosita. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang udah sering pakai SPSS atau sudah sering menggunakan analisis statistik, ini dapat lah ya overview-nya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang
masih jarang menggunakan SPSS, masih jarang menggunakan uji statistik, mungkin perlu waktu lagi untuk terus mengulang-ulang lah materi-materi seperti ini. Karena memang mungkin Kak Rosita juga dulu waktu kuliah, 4 tahun kuliah ya kayak baru bisa ngerti dan paham betul tentang uji-uji statistik gitu. Mungkin saya langsung aja nih, karena waktu kita juga sudah hampir jam 5, jadi saya mau langsung aja ke sesi Q&A. Kak Rosita, udah ada beberapa pertanyaan, tapi saya harapkan mungkin teman-teman yang bertanya ini bisa sambil on cam lah, kalau bisa juga audionya, speakernya dihidupin, jadi bisa komunikasi 2 arah gitu sama Kak Rosita. Pertanyaan pertama nih Kak Rosita, dari Mas Ahmad Toifur. Kak, kalau menurut Kakak skala Likert itu ordinal atau interval? Alasannya kenapa? Terima kasih. Itu Kak Rosita. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, skala Likert itu kan kita dapat dari survei kan, ada tingkatannya, ada yang mungkin dari bawah sangat tidak puas, kemudian puas, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pendapat. Bahkan antara kita pun di statistika suka berbeda pendapat. Jadi skala Likert ini bisa kita anggap dia itu skalanya ordinal maupun dia itu skalanya interval. Alasannya kenapa? Jadi alasannya itu pertama, ordinal itu kan kita sama saja menyatakan bahwa variabel itu mempunyai kategori yang bisa kita urutkan gitu kan. Dan ketika kita bisa menjudge-nya itu dia interval juga bisa. Kenapa? Karena kan kita memberikan nilai di situ kan. Misalkan untuk yang tidak puas itu misalkan dia nilainya 2 dan seterusnya. Nah, ketika kita merata-ratakan pun ternyata kita masih bisa sedikit memberikan interpretasi dari hasil datanya itu. Jadi ada 2 pendapat memang. Kalau misalkan kita mau menganggapnya skala Likert ini dia sebagai kategori, bisa, mau sebagai interval juga bisa gitu, tergantung dari teman-teman mau makanya itu apa. Tapi saya bisa mereferensikan bahwa ternyata dari skala ordinal itu bisa kita buatnya itu sebagai numerik dengan cara kita mentransformasi. Ada yang namanya transformasi itu di Excel, kalau kita install package-nya itu kita bisa transformasikan si data awalnya itu ke interval. Namanya itu dia successive interval. Jadi mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu bisa mencari yang namanya successive interval, dia itu package di Excel. Jadi dia itu bisa mentransformasikan data yang tadi kategori Likert itu untuk menjadi numerik atau dibaca numerik, karena dia menambahkan sedikit koma di belakangnya itu. Karena kan kita tahu ya, numerik pun ada yang discrete, ada yang continue. Nah, skala Likert itu kan kalau kita bilang dia pun discrete bisa kan. Jadi skala Likert ini kan 0, 1, 2 gitu kan. Setelah kita rata-ratakan ada beberapa yang pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian dari pertanyaan itu kita rata-ratakan pun dia nanti juga hasilnya numerik gitu. Jadi kalau misalkan ada keraguan bahwa interval atau maksudnya itu dia si Likert ini mau dijadikan numerik atau enggak, mungkin ya jalan tengahnya adalah kita bisa menggunakan successive interval itu gitu. Jadi ada 2 pendapat memang. Baik. Ya. Gimana dari Mas Ahmad Toifur, apakah ada tanggapan? Terima kasih. Sudah cukup puas, Pak ya? Ya, terima kasih. Ya. Mungkin saya ingin sedikit nambahin aja, karena kebetulan waktu tahun lalu saya nyusun skripsi juga sempat menggunakan yang namanya metode successive interval yang tadi Kak Rosita sebut gitu ya. Jadi mungkin pada dasarnya saya kan sempat baca-baca juga dari, mungkin teman-teman semua bisa browsing, ada namanya beberapa forum online, statsexchange.com, kemudian stackoverflow.com, itu bisa dijadikan referensi karena banyak peneliti-peneliti, kemudian praktisi-praktisi yang ikut memberikan pertanyaan, dan salah satu pertanyaannya tadi, ada yang menanyakan skala Likert itu ordinal atau numerik gitu ya.
mungkin kalau dari overall gitu ya, kebanyakan orang mengasumsikan bahwa skala Likert itu adalah ordinal, karena pada dasarnya biasanya kan skala Likert digunakan untuk menanyakan bagaimana tingkat kepuasan konsumen biasanya gitu ya. Ada yang dikasih nilai 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi mungkin berdasarkan yang pernah saya baca gitu, pengalaman saya waktu skripsian, skala Likert itu memang ordinal, tapi mungkin pada dasarnya nanti bisa diubah menjadi successive interval tadi ke bentuk numerik. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya saja. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Isti Kamila nih, Kak Rosita. Assalamualaikum, izin bertanya, misalkan saya ada 2 data nilai, yaitu data pretest, yaitu metode belajar, sebelum diberikan metode belajar A, dan data post-test setelah diberikan metode belajar A. Melalui data ini, ingin diketahui apakah metode belajar A itu dapat meningkatkan kompetensi siswa atau tidak. Apakah bisa menggunakan uji T2 arah, lalu uji apa yang digunakan? Terima kasih. Gitu, Kak Rosita. Baik, terima kasih Bu Isti Kamila ya untuk pertanyaannya. Jadi, ketika kita risetnya itu ingin mengetahui tadi ya metode belajar, jadi kan nanti memang kita ukur dulu nih sebelum mereka diberikan perlakuan itu dan sesudahnya. Kita bisa pakai yang namanya uji T berpasangan. Jadi uji T berpasangan itu sebenarnya kebalikannya dari uji T saling bebas. Jadi dua-duanya ini sebenarnya punya 2 populasi. Nah, yang di sini pertanyaannya apakah dia bisa yang sebelumnya itu dia variabel bebas di post-testnya, variabel terikatnya pretest. Nah, dari situ bukan variabel yang kita bilang untuk si hasil ini, tapi lebih ke populasi. Jadi populasi pertamanya itu dia pretestnya, post-testnya populasi kedua. Jadi kita bisa menggunakan uji T berpasangan untuk data tersebut gitu. Dan sebenarnya yang terpenting adalah ketika kita ingin menilai sebuah efektivitas, misalkan metode belajar atau obat atau hal-hal tertentu, yang harus kita usahakan adalah bahwa responden yang kita gunakan di riset tersebut itu benar-benar responden yang punya karakteristik yang sama. Jadi yang kita ukur itu benar-benar hasil dari perlakuan kita, bukan hasil dari kebetulan atau error yang ada di lingkungan kita. Jadi sebagaimana mungkin misalkan dari usianya dia sama, kemudian dari segi kemampuan IQ-nya dia sama, intinya semua yang bisa kita kendalikan supaya dia itu homogen, sehingga kita bisa mengukur hasilnya itu apakah terjadi perbedaan setelah post-testnya itu dibandingkan sebelumnya atau pre-testnya itu. Jadi bisa menggunakan uji T berpasangan. Gitu. Oke. Dari Mbak Isti ada tanggapan? Sudah jelas. Terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau udah jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Mas Muhammad Fajri. Assalamualaikum, izin bertanya. Jadi di dalam penggunaan aplikasi SPSS ini, uji apa saja sih yang paling utama atau paling penting digunakan untuk melihat bahwa data kita itu adalah data yang valid untuk dilakukan uji statistik? Terima kasih. Baik, kalau dari pertanyaannya mungkin ini pengambilan datanya kalau misalkan dari survei itu kan memang harus kita cek terlebih dahulu apakah data ini hasil surveinya itu bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya atau tidak. Nah, kalau hasil survei itu bisa kita gunakan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata hasilnya itu konsisten, kemudian hasilnya itu dia valid, dan lain sebagainya. Dan emang syaratnya ketika data itu sudah memenuhi itu, kita bisa lanjutkan ke analisis yang selanjutnya, seperti itu. Jadi bisa pakai 2 uji tersebut, uji reliabilitas dan uji validitas. Bagaimana dari Mas Muhammad Fajri? Baik, terima kasih, Pak.
Selanjutnya belum ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Rosita ada tambahan atau bagaimana? Berhubung kita sudah tidak ada penanya lagi. Atau mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Mungkin diberikan waktu sekitar 5 menit lagi. Baik. Begini ya. Karena di statistika itu kan sebenarnya metodenya banyak ya. Jadi kita tidak perlu untuk paham semuanya, cukup dari tujuan penelitian kita itu kita coba untuk benar-benar paham apa sih yang kita cari di penelitian tersebut, sehingga kan kita tahu ya tujuannya, oh ternyata tujuannya yang akan kita capai itu seperti itu. Nah itu juga yang akan menentukan bagaimana kita bisa mengambil datanya. Data itu kan sebenarnya banyak, bisa dari data sekunder, dari website, atau dari data pemerintahan. Kemudian ada juga mereka metodenya itu bisa pakai yang namanya survei, dan bisa juga pakai yang experimental design gitu. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata saya pengen tahu nih metode belajar ini kira-kira dia berpengaruh nggak ya terhadap hasil si muridnya itu. Nah, itu bisa kita pakai yang namanya experimental design juga gitu. Kita buat ulangannya, kemudian kita tentukan kira-kira metode belajarnya itu ada berapa kategori, seperti itu. Nah, kalau survei kan lebih kita menerima nilai-nilai atau data yang ada di lapangan itu. Sebenarnya datanya sudah ada, tinggal kita kumpulkan saja gitu. Misalkan kita ingin mengetahui, oh kira-kira IQ dari mahasiswa jurusan fisika itu berapa gitu. Kita tinggal tentukan metode surveinya seperti apa, kita harus pahami populasinya. Oh ternyata populasinya itu terlalu heterogen sehingga kita harus banyak ngambil datanya. Jadi pemahaman pengambilan data itu juga penting kan untuk riset kita gitu. Jadi ketika kita tahu data kita seperti ini, kemudian kita tahu nih, oh tipe datanya seperti ini, berarti metode apa yang cocok, atau bahkan di awal kita juga bisa menentukan metodenya. Saya pengen ini nih, riset pemasaran dengan metode ini, apa kira-kira ya yang bisa saya lakukan untuk agar datanya itu bisa saya siapkan sesuai dengan metodenya gitu. Kadang juga ada yang menggabungkan antara data sekunder dan data primernya gitu, tergantung dari kira-kira yang dikumpulkan itu variabelnya itu bisa kita manfaatkan nggak di riset kita gitu. Jadi pemahaman data, kemudian pemahaman case-nya seperti apa, tujuannya harus lebih detailkan lagi, kemudian pemahaman tentang metodenya itu syaratnya harus seperti apa. Jadi terkadang memang apa ya, metodenya nggak cocok tapi dipaksakan, ada juga seperti itu gitu kan. Yang terpenting memang dari penelitian itu kita harus membuktikan dari data yang kita kumpulkan dan benar atau tidak sesuai teori atau tidak. Nah itu tujuannya kan. Jadi tidak harus seideal yang ada di teori gitu kan. Kebanyakan memang mengharapkan seideal itu, tapi kan tidak harus dalam penelitian itu tujuannya. Ya. Iya. Mungkin memang saya ingin sedikit sharing juga karena saya kan kerjanya di riset bidang kehutanan Kak ya. Mungkin ya sedikit banyaknya sama dengan Kak Rosita yang di bidang pertanian. Mungkin kita banyak menemukan kendala itu ketika kita punya data, terus kita ingin menguji, misalkan pengen uji regresi, tapi pada dasarnya data yang kita punya itu sebenarnya nggak cocok gitu ya dengan tujuan analisis yang kita pengen cari. Iya. Lalu dipaksakan gitu. Jadi memang sebaiknya ketika memang kondisinya penelitian itu baru dirumuskan, ingin melakukan apa, lalu kemudian kita harusnya sebagai seorang yang bertanggung jawab di bidang data mungkin harus menyesuaikan juga nih data yang kita ambil misalkan dari survei kah, atau misalkan kita ambil dari sumber lain sebagai data sekunder, kita cocokkan gitu dengan tujuan analisisnya apa. Kalau mau regresi, misalkan kita definisikan Y-nya apa, X-nya apa, dan segala macam gitu. Jadi kemudian mungkin nanti hasilnya bisa
dikatakan sesuai lah dengan tujuan awal kita. Tapi pada dasarnya ya penelitian itu dilakukan untuk menguji apakah yang kita jadikan hipotesis itu benar apa enggak. Ketika itu tidak benar dan kita sudah melakukannya berdasarkan data yang benar juga, maka kita bisa tanda kutip membantah hipotesis tersebut. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Kalau memang teman-teman tidak oh ini ada pertanyaan lagi Kak Rosita, masih bisa nanya nggak Kak? Iya boleh. Satu pertanyaan terakhir sini kayaknya. Singkat aja kali ya, dari Mas Rizky Nasution, saya mau bertanya, jika menggunakan data transformasi, apakah data tersebut akan merubah validitas dari data tersebut? Mungkin singkat aja Kak Rosita. Baik. Kalau dari transformasi sebenarnya tidak merubah apapun ya dari validasi atau segalanya, cuma dia kan lebih bisa kita sesuaikan dengan metodenya ya. Kalau misalkan kita mengharuskan metodenya itu normal, ya kita bisa mencapai kenormalan datanya itu. Hanya saja yang berubah adalah dari segi interpretasi. Kalau misalkan dari regresi yang kita gunakan, ya kita ketika sudah mendapatkan koefisien dari analisisnya itu, kita harus kembalikan lagi ke variabel awalnya. Misalkan variabel awalnya pendapatan, kemudian kita ingin datanya itu menyebar normal, kemudian kita rata-rata, ya ketika kita interpretasikan, kita harus kembalikan lagi ke definisi awalnya si pendapatan tadi dengan beberapa prosedur yang ada gitu, tergantung dari persamaan matematis dari regresi linearnya itu dia akan membentuk seperti apa gitu. Jadi harus dikembalikan memang untuk interpretasinya. Itu saja. Gimana Mas Rizky, ada tanggapan? Cukup jelas. Oke, alhamdulillah. Jadi intinya memang kalau transformasi ya Kak Rosita, ketika kita sudah transformasi ya untuk interpretasi supaya lebih masuk akal penjelasannya harus diinterpretasi ulang, dan kadang itu yang jadi PR lah ya, kadang-kadang orang agak bingung juga untuk transformasi balik atau untuk interpretasinya gitu. Betul. Mungkin alhamdulillah ya mungkin itu saja untuk sesi Q&A kita, karena mungkin ada beberapa teman kita juga yang sudah masuk waktu maghrib di bagian Indonesia bagian tengah ataupun timur. Jadi mungkin sekian saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin sedikit ringkasan juga dari saya bahwasannya untuk belajar SPSS, belajar metode-metode statistika, uji-uji statistika yang banyak sekali tentunya, ada yang parametrik, non-parametrik. Tentu kita harus terus mengulang-ulang supaya ketika kita disodorkan data, nggak bingung itu mau pakai uji yang mana. Dan tentunya Kak Rosita juga, walaupun mungkin hari ini melakukan presentasi, tapi kadang-kadang juga bingung juga kayak lupa gitu kadang-kadang dikasih data, ini pakai apa ya, emang harus baca-baca terus gitu. Pada dasarnya kita memang harus terus-menerus melakukan pembelajaran setiap harinya, setiap dikasih data, ya itulah memang kehidupan seorang statistician gitu kayak. Betul sekali. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Oh, atau kita ada sesi foto dulu kali Kak Rosita ya, biar berkenang gitu, memorable. Mungkin teman-teman semua bisa untuk on cam untuk kita melakukan sesi foto-foto. Iya, baru kelihatan ramai nih Kak. Sip, oke, kita akan mulai dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sip, cukup. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Bang Pili. Terima kasih Oni, teman-teman.